Presiden bisa diturunkan sebelum masa jabatannya habis. Presiden bisa dimaksudkan kalau melakukan perbuatan tercela. Tidak mungkin Jokowi mengizinkan Ganjar menang. Kalau Ganjar menang, 10 hari setelah dia menang, Jokowi diseret ke pengadilan. Dilihat dari konstitusi, Jokowi sudah melakukan perbuatan tercela, yaitu mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Dan itu alasan untuk memulai impeachment, pemaksulan. Dan di dalam konstitusi disebutkan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinasti itu perbuatan yang sangat tercela. Maka mestinya dimaksudkan. Tapi sebetulnya nggak ada dinasti di Indonesia. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang darahnya kotor. Jadi kita ada di sini untuk memulai satu gerakan, bukan untuk menjaga pemilu, tapi untuk memastikan tidak ada kecurangan. Itu dasarnya. Hari pertama kampanye adalah hari pertama kecurangan dimulai. Betul. Tidak mungkin Jokowi sampai minggu setelah menang, Jokowi diseret ke pengadilan. Jadi Jokowi akan berupaya untuk menghalangi dua faksi yang memungkinkan dia dipersoalkan secara hukum. Kita jengkel pada Ibu Mega, tapi kita berupaya untuk menjaga supaya Megawati tetap punya pikiran kritis terhadap Jokowi. Itu dasarnya. Jadi walaupun Anda menganggap bahwa dia Megawati kami bikin kesalahan, memang PDIP juga lakukan kecurangan. Tapi kalau kita musuh dari presiden, kita konyol. Buat sementara masih ada aliansi atau sekat untuk menghentikan jalannya di Jokowi. Itu pentingnya saya dorong misalnya Anies dan Ganjar bikin joint statement khusus untuk mencegah pemilu curang. Kepentingannya sama. Yang lain mungkin bisa berbeda. Saya ingin forum ini memaksa KPU, memaksa Bawaslu untuk mengundang pengamat asing. Bill Clinton Foundation menunggu undangan Indonesia untuk mengamati politik pemilu. Uni Eropa menunggu undangan. Jadi kita paksa KPU supaya dunia internasional tahu bahwa Indonesia membutuhkan pengamat asing, pengamat eksternal, pengamat internal untuk memastikan. Caranya gampang, tulis surat, minta Bawaslu mengundang pengamat asing. Suratnya dibuka di pers, di pers. Itu satu-satunya alat untuk memperlihatkan pada dunia Indonesia sedang terjebak dalam kemacetan demokrasi karena cawe-cawe orang yang di Covid. Jadi saya ingin kongres ini menghasilkan satu komunitas bahwa kami tidak percaya pemilu bersih, oleh karena itu kami undang pengamat asing. Itu lebih fair. Jadi andalkan suara pemuda. Karena kalau partai politik yang minta, mungkin dianggap oke. Itu ada misi politik. Kalau pemuda menginginkan pemilu bersih, undang pengamat asing. Ada problem lagi. Apa nggak percaya kan? Pengamat Indonesia sudah nggak percaya. Betul. Kami tidak percaya KPU, kami tidak percaya waktu. Karena itu undang pengamat asing. Itu dasarnya. Jadi mesti ada langkah. Nah kita ada dalam kesulitan hari ini karena konsolidasi masyarakat sipil belum menemukan momentum. Tapi saya percaya semangat kita untuk bertemu hari ini adalah untuk memastikan bahwa demokrasi tidak boleh terhalang oleh dinasti. Itu dasar kesatuan kita. Dan kita akan mengulangi janji negeri ini. Buat negeri ini didirikan dengan
Demokrasi dirawat dengan akal pikiran, bukan dirawat dengan baleho. Jadi Anda bayangkan, anak muda hari ini, semua ponsel, handphone, syarat dengan pertengkaran politik. Kita hidup di dunia digital. Ngapain masih pasang poster di pinggir-pinggir jalan? Apa? Bagaimana Anda berdebat dengan pohon? Jadi pastikan bahwa hari ini Kongres Perubahan artinya upaya untuk memulihkan akal pikiran kita. Negeri ini didirikan dengan pikiran-pikiran bermutu. Dalam anggaran membentuk undang-undang dasar, semua pikiran bermutu diucapkan. Pikiran Natsir, pikiran Tan Malaka, pikiran Hatta, pikiran Soekarno, pikiran Jamil, pikiran Sutomo, pikiran Sulan Syahrir. Kendati mereka berselisih, tapi ada adabnya, yaitu bertengkar dengan argumentasi. Kalau ini, kita nggak mungkin membayangkan akan ada pemilu bersih. Kalau Anda tahu hari ini, 80% dari pemilih Indonesia itu hanya sekolah sampai tahun 7, artinya tidak lulus SMP. Dan itu yang dipelihara. Kemiskinan dipelihara supaya mudah diberi suaranya dari BLT. Rakyatnya jadi pengemis. Hari ini setiap malam ada 19,9 juta keluarga tidur dengan perut kosong. Sementara Jokowi masih jual-jual IKN. Kemarin seorang pria berupaya untuk bunuh diri dengan merobek perutnya karena tidak mampu beli beras dan sumpah. Padahal NTT ini 2 kali pemilu semuanya pilih Jokowi. Jadi Anda bayangkan bagaimana kontrasnya. Kepala keluarga bunuh diri karena nggak bisa beli beras, sementara Jokowi pakai APBN untuk tetap menimbun semen di IKN. Gejala-gejala itu kita baca sebagai pengkhianatan terhadap keadilan sosial. Jadi teman-teman semua, pastikan bahwa yang kita ucapkan di sini, yang saya terangkan di sini, yang Refli harus terangkan di sini, yang saya terangkan di sini, tidak sedang sampai di saudara. Saudara harus ucapkan hal yang sama untuk tetangga saudara. Kiri kanan tetangga saudara terangkan di sini. Surat terangkan pada mantan suami, mantan istri saudara, mantan pacar, supaya semua orang tahu bahwa ada kegelisahan. Ya, itu harus diucapkan. Kalau enggak, ini cuma berhenti di sini. Besok saya bersama. Bisa nggak saudara? Mulai malam ini, kalau kita bubar di sini, ceritakan isi pertemuan ini pada tetangga di depan rumah Anda, tetangga di samping ini. Itu cara kita untuk memulai gerakan sosial yang basisnya adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemerintah. Jadi sekali lagi, jangan sekedar selfie di sini. Karena selfie itu kan gunanya. Karena selfie dengan selfie sekali, kalau Anda tidak bicara dengan tetangga Anda, tidak akan ada uang. Jadi diperlukan langkah, dan langkah itu dimulai dari semangat untuk mengembalikan akal pikiran, mengembalikan keadilan yang dirusak oleh keluarga Jokowi.